Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Panongan atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Lurah Bukakarti atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Pengawas Pendidikan tingkat SMK Provinsi Banten yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Darussalam beserta jajaran Dewan Guru yang kami hormati, para siswa dan wali siswa yang kami cintai, dan semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak semuanya, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di tempat yang baik ini dalam rangka kegiatan yang sudah kita rencanakan. Bapak Ibu dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini, tiada lain dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ungkapan-ungkapan terima kasih khususnya kepada jajaran Dewan Guru dan kepala sekolah yang sudah bertungkus-tungkus mendidik, membimbing, juga mengawal anak-anak kita dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 sampai akhir ini. Ini tentu sebuah pekerjaan yang sangat berat, sebuah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, sebuah pekerjaan yang menuntut bagaimana keikhlasan kita dalam membimbing anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kita tadi saksikan yang menari rata-rata perempuan, baik kelas 10 maupun kelas 11. Yang paduan suara tadi di depannya banyak juga perempuan. Alhamdulillah. Tapi yang lulus pada tahun ini perempuannya ada berapa, Bu? Hah? Yang lulus perempuannya ada 9. Iya. Ya alhamdulillah ya. Tapi sekarang generasinya lebih banyak. Jadi 50 laki-laki dan 9 wanita. Kira-kira begitu untuk tahun ajaran yang lulus pada tahun ini. Ya. Tetapi sekarang sudah memiliki kesetaraan, kesamaan. Jumlahnya nyaris laki-laki dan perempuan sama. Ya, walaupun kita belum mencatatkan siswa kita, ada siswa yang masuk di otomotif atau TKR, belum ada. Nah, kemarin ada beberapa anak yang mau mendaftarkan diri menjadi siswa di TKR, tetapi tidak ada teman. Ya, anak-anak sekalian dan bapak-ibu sekalian, untuk menjadi siswa TKR atau otomotif sebenarnya tidak harus berjenis kelamin laki-laki, boleh juga perempuan. Ya, kita ke depan bisa menjadi bos
otomotif, ya, atau punya bengkel, atau kita menjadi memiliki toko order, ya, ataupun yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama tadi saya ucapkan permintaan terima kasih kepada para dewan guru. Yang kedua adalah terima kasih kepada wali siswa yang sudah menitipkan anak-anaknya di SMK Darussalam, ya, dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai pilihan dan juga yang lain-lainnya. Alhamdulillah anak-anak kita bisa sampai kepada titik akhir bahwa di dalam dunia pendidikan itu sama seperti kita mengenal tentang komputer. Ada yang namanya input, ada yang namanya proses, dan ada yang namanya output. Ya, inputnya seperti apa itu kita sudah jalani beberapa tahun yang lalu. Prosesnya seperti apa? Ibu dan bapak guru serta wali kelas yang tahu, ya, bagaimana menangani, mengayomi dan mengajak anak-anak kita yang mungkin tadinya ibu-ibu itu kelahiran Solo yang lembut, tetapi ketika sudah berkomunikasi dengan anak-anak SMK itu akan memiliki suara yang agak nyanyi. Dan semoga itu menjadi sebuah catatan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang hadir dan serta yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan di Darussalam, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan-balasan yang positif beribu kali lipat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua kami mohon maaf pada kesempatan hari ini kami mengundang pengawas. Namun hari ini ada 3 kegiatan pelurusan. Jadi pengawasnya 1, kemudian yang sekarang melaksanakan kegiatan pelepasan siswa kelas 12 itu ada 3 sekolah. Mungkin kita bertahap, pasti nanti akan kesini mungkin agak siang. Kemudian untuk dari pihak kelurahan juga tadi sudah menyampaikan kami ada 3 agenda. Ada pengajian aparatur, ya, semuanya wajib. Kemudian ada kegiatan bansos, ya, sehingga kami kekurangan personil hadir. Itu saja mungkin kami sampaikan. Salam dari Pak Kepala Kelurahan, ya. Begitupun dengan dari Kecamatan Panongan, ya, karena ini harinya hari libur kerja sehingga kegiatannya kegiatan eksternal, lebih banyak kegiatan bakti sosial di luar, ya. Namun demikian bahwa tetap acara ini harus kita kawal dengan baik, harus kita jaga sampai kegiatan ini berjalan sampai di penghujung acara. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah sebuah amanat ataupun pesan. Kami berharap kepada kepala sekolah dan jajaran dewan guru untuk terus beristiqomah dalam mendidik, bahwa belajar itu adalah kewajiban sepanjang hayat. Itu merupakan sebuah kewajiban pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadilah kita menjadi sebab baik, anak-anak berprestasi, anak-anak sukses, anak-anak memiliki keuntungan dunia akhirat, itu disebabkan oleh para guru, oleh para pendidik dan yang lain-lainnya. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang memiliki sebab kebaikan bagi orang lain. Yang kedua, pesannya kepada para siswa, tentu bahwa tadi sudah diungkapkan ini adalah bukan pendidikan yang terakhir. Masih ada jenjang-jenjang pendidikan lain di luar ini. Walaupun kita ketahui bahwa beberapa tahun yang lampau pendidikan itu terbagi kepada 2, pendidikan SMA dan pendidikan SMK. Yang SMA adalah anak-anak yang ingin memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bisa berkuliah ke S1, ke S2,
sekolah kejuruan ya, dengan spesifikasi tertentu, baik yang TKJ, yang PKR maupun yang multimedia, itu setidaknya diharapkan memiliki kapasitas keilmuan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Namun ketika sudah sampai di masyarakat, di lapangan, ini tentu kembali kepada kualitas dan kemampuan skill kita, termasuk juga bagaimana serapan dan tersedianya lapangan pekerjaan di masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, Bapak Ibu sekalian, contoh di Jepang itu yang dibutuhkan tuh skill hanya dua. Satu, dia harus memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi. Yang kedua, dia harus memiliki skill sesuai dengan kebutuhan di sana. Jurusannya otomotif, tetapi yang dibutuhkannya adalah sebagai resepsionis di hotel. Maka dia harus memiliki kemampuan di bidang itu. Ya, ketika dia memiliki dua hal itu, maka itu cenderung untuk bisa diterima untuk bekerja. Namun Bapak Ibu sekalian, kecenderungan manusia dan kita, kesuksesan itu adalah materialistik. Kesuksesan itu adalah kerja dengan menghasilkan gaji yang besar. Itu mungkin jauh dari tujuan pendidikan nasional. Saya ingatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, manusia yang berakhlak mulia. Tiga kekuatan ini yang mendasari, baru yang berprestasi, yang pintar, yang bisa bergotong royong, yang bisa berdisiplin dan yang lainnya. Tapi tujuan pendidikan nasional mengamanahkan bahwa yang diharapkan adalah alumni-alumni yang beriman, alumni-alumni yang bertakwa, dan alumni-alumni yang berakhlak mulia. Nah, itu patokan dasar yang harus dimiliki. Ya, kesuksesan kalian adalah manakala selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, itu ya. Salah satu tokoh di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim, memberikan sebuah amanat kepada anaknya, la tusyrik billah, ya anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau persekutukan Allah. Itu yang benar. Itu banyak terabaikan hanya karena kita mencari kehidupan dunia, kesuksesan dunia, hanya ingin mendapatkan jabatan, hanya ingin mendapatkan materi. Kita meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah. Ya, kesuksesan adalah seperti yang tadi dikatakan di sini. Visi dari sekolah Darussalam, siswa harus berakhlak mulia, siswa harus berprestasi, siswa harus mandiri. Ya, ketika sudah mandiri, maka dia akan bisa memiliki tanggung jawab untuk dirinya dan untuk yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, penting ini untuk anak-anak sekalian tadi, bahwa itu yang terpenting. Dan wali siswa sekalian, pesan saya, marilah kita terus doakan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak soleh. Ini bukan hanya kesolehan ketika kita belajar di TK, tetapi kesolehan secara paripurna, soleh secara sosial, dan soleh secara ritual. Duitnya banyak, jabatannya tinggi, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi sudah tidak melaksanakan sholat. Itu sesuatu yang sangat merugi bagi kita. Ya, soleh secara sosial, hormat sama orang tua, hormat sama guru, baik dengan teman yang lebih tua dan yang lebih kecil. Dan soleh secara ritual adalah
terus fokus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sebuah pesan yang kami sampaikan anak-anak sekalian. Ketika kalian sudah lulus, teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian, senior-senior kalian sudah membentuk lembaga namanya Badar, Barisan Alumni Darussalam, ya. Yang mau cari jodoh, Badar punya stok lantainya. Yang kalian mau cari pekerjaan, Badar punya beberapa link ke perusahaan-perusahaan, ya. Yang dan yang lainnya, ya. Silakan nanti komunikasi dengan teman-teman di Badar, ya. Itu saja, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun pesan yang belum tersampaikan. Yang jelas, mari kita ajak bawa anak-anak kita dan kita kawal seperti doa semenjakan yang sering kita ungkapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana doa itu bisa terrealisasi dalam kehidupan nyata dan kita termasuk manusia-manusia yang selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Hadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.